Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya perasaan dia padamu saat ini. Jadi kita akan lihat ya perasaan dia padamu saat ini seperti apa gitu. Dan ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Dan ini juga sifatnya timeless ya, general reading sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya, jadi nggak ada batasan waktu. Dan kalau kamu inbound personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading lain kamu bisa cek di beranda atau list video channel ini, sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu atau itu energi kamu, maka akan resonate untuk kamu ya. Untuk general reading ya, untuk reading sisa akhir tahun kamu 2024 udah rilis, kamu bisa cek di list video channel ya. Barangkali aja pesannya ada yang ditujukan untuk kamu atau itu memang energi kamu, maka akan resonate untukmu. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo ya. Leo, perasaan dia padamu saat ini ya, seseorang yang sedang kamu pikirkan atau seseorang yang sedang kamu pertanyakan ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus, Leo. Perasaan dia pada Leo saat ini, seseorang yang Leo pikirkan. Kita ambil di kartu yang jatuh ya, kita ulang lagi. Oke, di bottomnya ada financial and career. Oke, chemistry and true love. Wow, dia ngerasa kamu adalah cinta sejatinya dia ya, dan di sini ada strong connection antara kamu dengan seseorang ini ya. Ada healing family issue. Aku rasa seseorang ini tuh ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu ya. Ada beberapa di sini yang aku tangkap energinya nih udah menikah. Kamu dengan seseorang ini sudah menikah, dan maybe saat ini hubungan kamu dengan dia itu kurang baik ya. Kurang baik, ada beberapa yang mungkin udah berpisah ya, kayak jeda gitu berpisah, tapi kamu belum bercerai ya, belum ada legalitas divorce gitu. Jadi hubungan kamu tuh nggak jelas, kayak menggantung, mungkin kamu asing-asing berpisah gitu. Ada yang seperti itu ya. Dan di sini dengan adanya chemistry, dia ngerasa kayak koneksi kamu dengan dia itu strong ya, kuat banget, karena di sini juga ada true love yang dimana dia ngerasa kamu adalah cinta sejatinya dia. Maybe saat ini, saat kamu dengan dia lagi ada jarak, ada jeda di sini, masa jeda ini dia ngerasakan rasa sakit hati yang begitu dalam ya. Jadi nggak kamu saja yang ngerasakan kecewa, sakit hati, patah hati gitu, tapi dia juga merasakan hal yang sama yang kamu rasakan gitu. Dan dia butuh proses untuk healing juga ya. Ada rasa sakit itu dia juga kayak pengen healing gitu ya, pengen menyembuhkan diri gitu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa pasangan kamu ini juga ada trauma ya dari keluarga gitu ya. Trauma dari keluarga, mungkin orang tuanya gitu ya. Jadi kayak contoh misalkan ya, saat ini kamu kan lagi nggak sama ya dengan dia. Kamu ngerasa dia mengabaikan kamu ngerasa dia cuekin kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu. Karena di sini dia juga punya trauma kayak semacam diabaikan gitu ya. Saat dia mungkin masa kecilnya gitu ya, mungkin sering dimarahin orang tua, ataupun perlakuan orang tua dia ke dia ya, cara mendidiknya itu di saat dia mungkin nangis ataupun di saat dia butuh seseorang untuk kayak
sayang-sayang sama dia, itu dia kayak nggak dapet gitu loh. Kayak lebih ketika dia nangis mungkin orang tua dia nggak coba untuk nenangin dia, pucuk dia, itu nggak, tapi lebih mengabaikan dia gitu. Jadi sikap dia sama kamu mungkin juga kayak seperti itu gitu loh ya. Dan ini sebenarnya menjadi trauma buat dia tanpa dia sadar. Kenapa? Karena di waktu masa kecil itu kan seharusnya dia mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, tapi dia nggak dapat itu gitu loh. Makanya cara dia memperlakukan kamu itu seperti hubungannya dengan orang tuanya gitu loh ya, seperti itu. Jadi dia di sini juga ada semacam healing ya, proses healing dari dirinya sendiri ya, dari inner child dia gitu. Oke. Selain itu dia juga terluka dengan koneksinya dengan kamu ya, yang dia pikir mungkin dia bakal baik-baik aja gitu ya ketika dia cuekin kamu atau ninggalin kamu gitu ya, karena dia ngerasa ketika dia bersikap seperti itu, cuek seperti itu, kamu bakal balik-balik lagi gitu loh, bakal ngubungin lagi kayak gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata kamu juga nggak seperti yang diharapkan gitu, yang diharapkan ya. Karena di sini berkaitan dengan harga diri juga. Kamu juga ngerasa kayak ini harga diri kamu, sedangkan dia juga ngerasa itu harga diri dia. Padahal sebenarnya kalau dia suami ya, seorang laki-laki itu seharusnya suami itu yang bertanggung jawab ya. Jadi nggak seharusnya dia bersikap seperti itu. Bagaimanapun juga kalau misalkan ada masalah itu seharusnya laki-laki itu lebih cekap gitu ya dalam menghadapi problemnya, bukan menyelesaikan hubungannya tapi menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi bukan menjauh, bukan menghindar, bukan cuekin kayak gitu, enggak ya. Seharusnya ada sebuah komunikasi ya, ada sebuah pembicaraan gitu yang baik antara kamu dengan dia, tapi ini kamu dengan dia tidak lakuin itu gitu ya, sehingga terjadi hubungan yang seperti ini kayak gitu ya. Namun di sini sekuat apapun dia menolak kamu, sekuat apapun kamu menolak dia, tapi kayaknya nggak bisa ya kayak karena di sini ada strong magnetic attraction, yang dimana ketertarikan kamu dengan dia itu kuat banget gitu, sehingga walaupun ya raga kamu berpisah, tapi batin kamu dengan seseorang ini ya, dengan pasangan kamu ini kayak nggak pernah berpisah gitu ya. Apalagi di sini ada true love. Semakin menolak, semakin menghindar, semakin mengelak, semakin gak terima, ini justru cinta kalian tuh semakin kuat, semakin dikuatkan gitu, semakin dikuatkan, dan itu semakin membuat rasa sakit semakin sakit gitu. Karena di satu sisi ada option ya, di satu sisi tuh kayak ada semacam pemikiran-pemikiran yang istilahnya apa ya, ekspektasi. Nah, itu ekspektasi itu sangat menyakitkan, justru menyakitkan, karena perasaan cinta ada semakin besar, tapi ekspektasi dia juga masih ada gitu ya. Selama ekspektasi itu nggak dihilangkan, perasaan kamu dan dia tuh akan semakin sakit gitu ya, karena di sini ada penolakan dalam diri. Contoh misalkan ketidakterimaan dengan sikap pasangan yang seperti ini kayak gitu ya. Seharusnya dia perilaku seperti ini. Nah, itu kan menurut kamu saja gitu ya, menurut pemikiran kamu saja, dan juga menurut pemikiran dia saja, seperti itu. Tapi ketika sebenarnya kalian bisa bicara berdua ini ya, mungkin gak seperti yang kalian pikirkan masing-masing gitu. Oke, yang jelas di sini perasaan dia ke kamu itu ada koneksi batin yang sangat kuat. Dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Semakin besar rasa sayang dan cintanya di sini. Justru jarak ini itu menguatkan hubungan kamu sebenarnya sama dia ya. Dan di sini ada healing family issue. Aku rasa kedepannya next ya akan ada perbaikan di dalam hubungan kamu ini gitu ya. Dan financial and career mungkin di sini adalah faktor utama saat ini ya, yang dimana mungkin dia energinya belum maju ke arah kamu, karena mungkin masih ada faktor financial issue ya. Mungkin dia lebih memperbaiki finansial dulu ya. Dia ingin
uangnya banyak dulu gitu, atau dia masih punya problem di karir atau keuangan dia belum bagus gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin keuangan dia membaik atau bagus, mungkin dia akan ngajakin kamu baikan lagi gitu, karena dia ingin membuat kamu tuh merasa nyaman gitu. Apalagi di sini kalau kalian sudah punya anak gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini dari kartu tarotnya. Karena di sini aku juga ngerasa ada beberapa opsi lain ya. Bentar ya. Tuh, betul ya. High Priestess di sini ada Two of Wands. Oke. Seseorang ini mungkin memiliki koneksi spiritual dengan kamu ya, dan hubungan kamu betul saat ini lagi sedang gak ada kejelasan status ya dengan adanya High Priestess ini. Dia ini kayak orang yang memendam perasaan dia sendiri, menahan apa yang dia rasakan sendiri. Two of One di sini aku rasa ada koneksi selain ya koneksi spiritual ya, mungkin semacam soulmate itu ya, semacam soulmate gitu. Mungkin kamu dan dia ada beberapa yang soulmate gitu, dan dia memang menunggu di sini seperti yang bilang tadi, menunggu dan menanti gitu ya. Bila kamu kayak membuka komunikasi lagi atau kayak mencoba untuk terkoneksi dengan dia lagi atau kembali dengan dia lagi gitu. Di sini belum ada effort dari dirinya dia. Dia menunggu sebenarnya selama ini ya. Walaupun di sini perasaan dia dalam sama kamu, kuat sama kamu, tapi dia mencoba untuk kayak menutupi gitu loh ya. Jadi kalaupun dia di sana ya terlihat happy, terlihat bahagia, itu sebenarnya dalam hatinya nggak seperti itu gitu. Dia juga ada rasa kecewa atau sakit gitu di dalam hatinya dia. Di sini dengan adanya High Priestess ini, dia mencoba untuk lebih sadar atau mencoba untuk lebih berspiritual gitu ya, dan berdoa gitu ya, berharap gitu ya, agar keadaannya ini tuh bisa berubah gitu. Oke. Dia masih belum bisa membuat keputusan di saat ini ya. Dia masih belum tahu harus bagaimana gitu. Tapi di sini ada keinginan dia ya. Dia tahu kamu adalah cinta sejatinya gitu, karena dia gak bisa lupain kamu. Kemudian di sini ada Five of Wands ya, konflik perasaan, konflik batin di sini. Oke, dan memang di sini saat ini seperti yang bilang tadi, dia lagi sedang ada masalah ya, problem maybe di keuangan atau di karirnya di sini. Ada banyak saingan atau pertentangan maybe di bisnis dia atau karir usaha dia gitu. Kemudian di sini ada Nine of Wands ya kan. Dia kayak menunggu dan melihat gitu ya. Dia punya trauma di masa lalu ini ya. Dan ini kayak dia berharap memang kondisinya, keadaannya tuh kayak berubah gitu. Ya, berubah. Dia ingin mengakhiri satu keadaan di mana dia nggak ingin gitu loh ya, nggak ingin berada dalam situasi tersebut gitu loh, karena di sini sangat melelahkan buat dia gitu ya. Tuh di sini masih banyak ini ya. Aku rasa dia ini masih banyak rasa takut, cemas, khawatir, dan juga masih ada kemarahan gitu. Dan Knight of Swords ini aku rasa dia ini bingung, dia nggak tahu harus bagaimana. Makanya di sini ada Two of Wands yang dimana dia ini ingin mengambil sebuah keputusan, tapi dia nggak ingin terburu-buru gitu. Dia masih menunggu dan melihat gitu. Dan dia memang masih bingung, masih belum tahu dia harus bagaimana. Kalaupun dia ingin sama kamu, memang ini dia ingin sama kamu, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Ada rasa takut di sini gitu, mungkin takut kamu menolak dia atau takut nggak tahu ya, pokoknya ada rasa takut di sini ya. Bisa ini takut karena kamu tolak, atau takut mungkin kamu bakal nyerang dia kayak gitu ya. Maksudnya nyerang nih kayak masih marah sama dia kayak gitu, karena dia nggak mau seperti itu ya. Dia stres di sini, dan di sini ada the world ya kan, the world
di sini ya. Ada beberapa di sini memang kalian sudah berpisah ya, sendiri-sendiri gitu. Dan di sini aku juga ngerasa kamu ada perbedaan ya. Maybe di sini berbeda adat, budaya, agama, atau berbeda negara, kota atau pulau di sini. Makanya ada financial issue yang dimana karena kalian ada jarak ya, yang contoh misalkan kalian beda negara atau beda pulau gitu kan, untuk menjangkau kamu lagi itu kan butuh money gitu. Dan dia mungkin uang, dari segi uang itu kondisinya belum baik gitu ya, karena di sini aku ngerasa dengan ada yang five of one and of one ini kondisi dia tuh lagi dalam konflik ya, kayak semacam butuh perjuangan gitu loh. Ada satu keadaan atau kondisi di mana yang dia tuh nggak ingin dalam situasi tersebut gitu loh ya, kayak perjuangan banget gitu loh untuk ingin dia memperoleh kesuksesan atau kemenangan di sini ya, seperti itu. Oke, karena di sini bottomnya financial and career ya, maybe dari segi keuangan di sini, dari segi ke arah kerjaan gitu ya, dia nggak baik gitu, masih dalam masalah, banyak masalah di situ gitu. Oke, dan dia sebenarnya ingin mengakhiri siklus ini, keadaan ini gitu loh, baik hubungannya dengan kamu yang mungkin ingin sebuah kejelasan gitu ya, nggak mau seperti ini terus. Dan kondisi karir dia juga berantakan istilahnya kayak gitu, dia nggak tahu harus bagaimana ya. Ini seseorang ini tertekan banget kalau aku rasanya gitu ya, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan gitu, yang ngerasa terpojok, ngerasa tertekan kayak gitu, dia masih bingung ya, seperti itu. Oke. Untuk zodiak dia ya, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokannya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Leo. Oke. Dan sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.